وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan pada setiap kesempatan kita masih diberikan izin, diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa membaca suratnya yang paling agung, suratnya yang paling mulia. Karena kalau manusia itu surat yang sangat mulia tidak diberikan kepada semua orang. Hanya orang-orang yang khusus yang bisa membaca surat itu pasti. Tapi Al-Quranul Karim, Quran yang mulia itu ya, diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Itulah yang kita bersyukur. Karena ayat inilah yang menyebabkan kita kufur atau kafir apabila tidak mengimaninya. Gitu. Ayat inilah yang menjadikan kita itu bisa dituntun masuk surga. Man ja'ala al-Qur'anu amamahu qadahu ila jannah. Barang siapa yang menjadikan ayat Allah namanya Quran ini menjadi imamnya, maka dia akan menuntun menuju surga. Amin ya rabbal. Ini pilihan. Nah, oleh karena itu Allah sering mengatakan summa awrasnal kitab alladzina istafaina. Quran itu hanya kuwariskan kepada hambaku yang terpilih. Ya. Quran itu aku berikan kepada hambaku yang terpilih. Istofa, Mustafa, terpilih. Okay? Jadi ya alhamdulillah model seperti kita ini kalau menurut firman Allah ya kita dipilih, gitu kan? Walaupun dikatakan ayat itu faum zolimun, dia masih orang yang zolim, nggak apa-apa, gitu kan ya? Karena Allah itu memilih hambanya terserah dia, terserah Allah. Orang dia maha kuasa, mau milih mulanya orang yang zolim jadi orang hebat, nggak masalah, gitu Pak, gitu. Atau sebaliknya orang yang seharusnya nggak pantas jadi orang pantas, terserah Allah. Itu kita nggak tahu. Yang tahu masa belakang, masa depan orang itu Allah saja. Makanya nggak boleh putus asa. Manusia boleh menghina, silakan. Boleh ngeledek, silakan. Boleh kecil hati, silakan. Boleh merasa minder, silakan. Yang nggak boleh satu, putus asa. Itu nggak boleh, Pak. Karena apa? Nah, ini deh. Orang itu tidak dikasih tahu oleh Allah ujung perjalanan hidup tuh nggak dikasih tahu, Pak. Begitu ya. Makanya nggak boleh putus asa. Kenapa kok nggak boleh putus asa? Orang putus asa itu sebutannya orang yang nggak punya harapan. Orang yang punya harapan itu orang yang nggak punya Tuhan katanya. Karena Allah selalu memberi harapan pada hambanya. Dua. Iya, hidup tanpa harapan mati saat itu pula. Mana ada semangat? Orang nggak punya harapan, berangkat kerja nggak punya harapan Pak, nggak bakal bisa kerja, gitu. Ngapain saya kerja? Nggak punya harapan. Tapi orang kerja pasti punya harapan kan? Iya. Harapannya apa? Harapan orang kerja apa sih? Gitu kan? Pasti punya harapan. Orang berjalan pasti punya harapan, tujuannya ada. Tapi kalau orang berjalan nggak ada tujuannya, nggak ada harapannya, mau kemana? Orang balik lagi, ditanya, kok bolak-balik Pak? Habis hidup nggak ada tujuannya, ya. Itu ibarat itu. Makanya orang hidup ini nggak boleh putus asa karena orang itu harus punya harapan. Nah inilah. Jadi Allah menuntun kita, alhamdulillah kita masih bisa ngaji. Kelihatannya sepele memang ngaji itu, kelihatannya Pak ya. Tapi tujuan hidup itu ya itu sebenarnya. Tujuan hidup itu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali ibadah. Dan di antara ibadah yang paling mulia adalah baca Quran. Afdhalu ibadati ummati qiraatil Quran. Ibadah yang paling utama umatku kata Nabi yaitu baca Quran. Itu yang paling utama. Ya yang lain utama, tapi yang paling utama di antaranya adalah baca Quran. Maka kita boleh sedih sebenarnya kalau nggak bisa baca Quran. Ya bolehlah sedih. Ibadah yang paling utama nggak bisa. Sholat kita bisa, mungkin ya Pak ya. Kita ini bisa. Yang paling utama nggak bisa. Nah, repot. Yang paling utama nggak bisa. Makanya alhamdulillah kita ngaji sedikit. Baca Quran lancar, bagus.
Nggak lancar pun bagus, kata Nabi. Man qara al-Qur'an fa ya tak lahu ajrun. Barang siapa yang baca Quran yang tak putus nyambung, yang benar gimana nih bacaan ini? Tapi terus dia setiap huruf dikasih 2 pahala. Kali berapa dia baca? Bayangkan. Nah, itu tak bacanya putus-putus gitu loh. Nah, tapi barang siapa man qara al-Qur'an fa huwa mahirun lahu kiramil bararah. Barang siapa yang baca Al-Qurannya lancar, bagaikan malaikat baroroh, malaikat yang baik. Bayangin Pak, jadi nggak ada salahnya. Kesimpulannya apa? Ibadah itu kalau salah, kata. Ibadah itu kalau salah benar kan? Jadi salah benar. Hampir semua ibadah kalau salah, dia salah nggak batal bacaannya. Dan yang akan salah pentingnya salahnya aja nggak beda. Salah sih salah, cuma tetap dipakai lagi. Kita puasa batal. Salah ya. Kita baca. Yukallimuna ngomong sama kami ya. Allah. Kenapa Allah nggak ngomong sama kami ya? Kok malah sama Nabi Muhammad? Emangnya apa? Baca kita gini ya. Laula yukallimuna, kenapa tidak ngomong kepada kami Allah? Au ta'tina atau ta'tina mendatangkan kepada kami ayatun ayat. Jadi ini orang yang nggak ngerti layak lamun, orang yang tidak mengerti apa-apa itu ngomong yang gini. Kenapa ya Allah tidak ngomong sama kami, berfirman kepada kami, ngomong sama kami, atau kenapa kok tidak mendatangkan ayat pada kami ya, gitu. Jadi itulah, jadi orang itu kadang-kadang suka gitu kalau nggak ngerti, ya, tidak tahu firman Allah itu untuk siapa, tidak tahu deh. Allah itu pilih, Pak. Firman yang mau diturunkan itu milih hambanya, nggak sembarangan. Coba. Kadang-kadang orang nggak merasa diturunkan ayat saja, nggak dikasih wahyu saja merasa diturunkan wahyu. Ada nggak di Bogor orang yang dituruni wahyu? Ya, aneh kan ya? Aneh Pak, ada gitu loh. Aneh. Allah itu pilih Al-Mustafa. Itu turun wahyu itu Al-Mustafa, orang yang sudah terpilih. Kok malah demi gengsi, demi nggak mau gitu ya, menghargai orang. Kenapa Allah nggak turunkan sama saya saja ayat itu? Kenapa lewat Nabi Muhammad?
Pak Muhammad sebutannya begitu, Masya Allah. Gitu Pak. Ya, dia pikir Allah bisa diatur gitu. Allah ngatur, Allah yang milih. Maha tahu dia tuh. Maka dipilihnya Nabi itu luar biasa kalau manusia milih ya. Nabi itu dipilihnya luar biasa Pak. Manusia yang tidak pernah sekolah tapi cerdasnya melebihi komputer itu. Betul? Ya, bayangkan Pak, menganalisa sesuatu yang belum pernah terjadi, ini gampangnya gitu ya. Udah semuanya terjadi. Contohnya, kayak contoh nih, kenapa Nabi yang dipilih? Ini Pak. Nabi mengatakan gini. Satu hadis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, ngomongnya begini. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta yataqarrabaz zaman, sehingga waktu makin sulit, makin sempit, makin pendek. Saya ulangi lagi, tidak akan terjadi nanti hari kiamat itu kecuali sehingga waktu itu makin dekat, makin sempit, makin sebentar. Sekarang udah terjadi belum? Perasaannya waktu itu sebentar, perasaan. Padahal bumi berputarnya sama dari dulu sampai sekarang sama kan ya? Sama Pak. Matahari sama, jam juga sama, tapi mengalami kok sudah Ramadan lagi ya? Kok sudah hari Jumat lagi ya? Kemarin baru nyusun khotib yang Pak Adan siapa, muadzinnya siapa, MC-nya siapa? Enggak lama lagi nyusun lagi. Cepet banget. Ya, satu, ya. Kata ya taqarraba zaman. Dikatakan fatakunus sanatu kasyahri. Adanya setahun itu kayak sebulan. Perasaan kita nih, setahun itu perasaan kayak sebulan Pak. Jadi kok perasaan cepet banget ya. Kemarin puasa belum rampung, sejadah ditata, udah puasa lagi. Nah, Bilal aja ngapalin doa belum hafal, udah puasa lagi, gitu loh kayak. Perasaan kok cepet banget ya, gitu loh. Ya, watakunu sanatu kasyahri. Perasaan ini setahun itu kayak sebulan. Coba rasakan ini. Ini Nabi Pak. Watakunu syahru kal jum'ah. Sebulan itu perasaannya kayak seminggu. Seperti satu Jumat, ketemu Jumat lagi. Betul? Perasaan kita Pak. Ini Nabi itu prediksi ini kok kita bener ya? Watakunu jum'ati kal yaum. Seminggu itu mirip-mirip kayak sehari, makin cepet kan? Seminggu itu kayak sehari rasanya, ya. Wa yakunul yaum kasa'ah, maka sehari itu nanti perasaan manusia seperti 1 jam. Sehari kayak 1 jam. Coba bayangkan. Wa sa'atu kahtiraqi sa'afah, maka 1 jam itu nanti lama-lama bagaikan daun kurma kering yang terbakar, hilang. 1 jam. Perasaan benar. Waktu makin dekat. Loh, emang benar. Ayat lain mengatakan gini. Ada lagi. Ayat lain mengatakan, riwayat lain mengatakan itu. Wa yataqarrabul aswaq, dan makin dekatnya pasar. Bingung saya Pak. Makin dekatnya. Saya mau nanya, Bapak dulu kalau beli spare part di mana? Pasar Jakarta, di mana? Pokoknya di pasar Pak, jauh Pak, di Bogor. Di Bogor. Sekarang kalau Bapak beli spare part di mana? HP Pak. HP. Nabi 4.000 tahun, 1.400 tahun yang lalu, nanti pasar itu makin dekat. Coba kan, kita mau silaturahmi dulu Pak harus datang ke tempat saudara. Begitu? Saudaranya di Bandung, datang ke Bandung. Saudaranya ke Bogor, harus. Sekarang Pak mau silaturahmi ke Bandung apa masuk kamar? Ngapain? Ngambil HP. Ini Nabi 1.400 tahun loh. Ya Allah. Itu dekat. Perjalanan manusia makin dekat. Waktunya pun seharusnya sini Bandung dulu 4 jam. Betul. Naik kereta berapa jam? Naik bis dulu. Naik bis berapa jam? Dari sini ke Bandung berapa jam dulu? 4 jam. 4 jam Pak. Sekarang berapa jam? 45 menit. Benar. Ini toh belum disampaikan Nabi nanti ya. Ini kita sudah mengalami 45 menit Pak.
ke Bandung loh Pak. Nah, ini benar Nabi. Waktu itu makin dekat. Waktu yang seharusnya dimakan 4 jam, ditempuh dengan 4 jam, sekarang ditempuh dengan 45 menit Pak. Seharusnya kita ini silaturahmi ke Surabaya, berapa jam tuh? Naik pesawatnya 1,5 jam, ya, 1 jam lebih. Kita ngangkat telepon, tidak ada bermenit detik Pak. Makin dekat. Ini sabda Nabi. Kalau kita menghilangkan itu, kita keteter Pak. Maka manusia dikatakan waktumu berarti makin singkat. Betul kan? Para ulama menafsirkan ini Nabi. Para ulama menafsirkan apa kok disebut waktunya singkat? Sedikit dong kalau singkat itu ya. Makin pendek dong sedikit. Ternyata manusia zaman sekarang amal solehnya makin sedikit Pak. Waktunya habis untuk berbuat yang tidak ada gunanya. Setuju ya? Ini yang disebut singkat. Jadi waktu yang panjang itu dapatnya sedikit gitu loh. Coba Nabi katakan ini. Waktunya harusnya banyak, dapatnya sedikit. Ya kan kayaknya waktu singkat, nanti protes. Quran mengatakan ka'annahum yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duha. Nanti ada orang di akhirat itu ketemu Tuhannya kok nangis katanya. Nangisnya begini, Tuhan, ternyata waktuku kok sedikit ya. Umur 70 tahun kok dapatnya sedikit. Ya kita tidur. Ya gitu kan ya. Kita nggak beramal, maka waktu itu makin sedikit yang manfaat bagimu. Hilang semuanya, ternyata benar adanya. Kenapa? Saya kasih contoh. Bapak kalau kerja seharian, sama tidur seharian, waktunya yang cepat yang mana Pak? Mana bingung nih kan? Kok bingung Pak? Nah, waktunya sedikit ya? Iya sedikit, nggak ada manfaatnya, berarti sedikit. Kenapa? Tidur, asar ya, maghrib ya, tidur, gitu ya. Coba kamu kerja, pasti lama. Nah itulah yang lama itu digunakan. Maka waktu yang sedikit, iyalah waktumu sedikit padahal 70 tahun, tapi kau bilang sedikit karena semuanya dipakai. Amin kalau begitu. Benar Pak. Itu ya Allah prediksinya benar. Benar. Ya, kita tahu lah para ulama gitu ya, seperti Imam Nawawi, itu umurnya cuma 45 tahun, Pak. 45 tahun. Maaf, umur saya kelewat udah tuh. 45 tahun karangan bukunya terkenalnya ulama Hijaz. Ulama Hijaz itu ulama Mekah. Mekah itu namanya dulu Al-Hijaz. Itu disebut ulama Hijaz, bukan ulama Indonesia Banten, bukan Pak. Karangan bukunya ya Allah luar biasa. Ilmunya maksudnya ya. Jadi seolah-olah Imam Nawawi itu nggak mati-mati. Kenapa kitabnya Al-Nawawi ada syarah ini, syarah itu, macam-macam. Ya Allah luar biasa. Orang meninggal karena ada tinggalannya disebut nggak mati. Tapi kalau kita meninggal belum meninggal dibilang mati. Ampun deh. Nggak ada tinggalannya Pak kita. Ya itulah, kita ninggalinnya kayak gini-gini aja lah, gitu loh ya. Itulah Nabi Pak. Jadi ternyata sekarang betul semuanya benar di antaranya. Ya Alhamdulillah. Kita ngaji ini yang difirmankan Allah itu nabinya Pak. Ya, seperti para nabi lah gitu kan. Seperti Nabi Musa gelarnya Kalimullah, orang yang mendapat gelar bisa bicara langsung dengan Allah. Coba Pak, kira-kira kalau kita bisa bicara langsung dijawab oleh Allah, kita kira minta apa kira-kira ya? Kira-kira boleh? Ya Allah, itu bagaimana? Mintanya dunia pasti udah dunia tuh, pasti dunia lah, nggak ada minta akhirat, nggak ada. Akhirat mah terserah Allah aja lah, gitu katanya gitu. Kalau dunia ini terserah saya, nah, gitu. Boleh Pak, boleh, nggak masalah. Ini kan nggak dilarang, gitu. Makanya Alhamdulillah kita bisa melakukan suatu ibadah Pak, yang ini kadang-kadang ya, yang contohkan Nabi, yang benar-benar ditekankan Nabi Pak. Ada ibadah, yang ibadah itu bisa diwakilkan Pak. Yo, baru tahu saya Pak. Jadi kita ini ada ibadah yang bisa diwakilkan. Orang lain yang menjalankan, kita yang gugur kewajibannya. Contoh, kalau bapaknya kita nih, dulu nggak bisa pergi haji. Karena ya ada kekurangan ya, nggak bisa pergi haji, ya. Lalu kita jadi kaya, bisa pergi haji. Bapak kita bisa dibatalkan haji nggak? Nah itu,
Satu catat tuh. Berarti sesuatu yang bisa dibatalkan dilakukan oleh orang lain, pahalanya juga bisa dikirimkan ke orang lain. Ngerti maksudnya? Nah, bapak kita udah mati, meninggal dunia nih. Nah, kita ya alhamdulillah kaya. Kemudian kita haji. Orang tua kita badalkan haji. Pahalanya untuk siapa? Ini dipikir ini bisa Pak. Itu hadis Nabi begitu. Lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, para sahabat tuh, orang tua saya mati belum haji, bolehkah saya haji? Hajilah kau. Tuh Pak, satu haji, boleh dibatalkan kah? Boleh. Berarti kalau kita punya anak yang cukup kaya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa badalkan haji bagi orang yang belum. Catat tuh, bisa dikirimkan pahalanya Pak. Contoh lagi, korban. Ini contoh aja Pak ya. Alhamdulillah. Korban ini ada orang di Sumatera Pak. Di Sumatera jauh nih ya. Oh, telepon ke TSM di sini nih. Tolong saya sembelihkan kambing ya. Tolong sembelihkan kambing atau sapi. Korban saya atas nama saya ya. Di sini disembelih. Di sini disembelih. Gugur nggak kewajiban dia? Gugur Pak. Bisa dipindahkan, diwakilkan. Pahalanya aku yang menjalankan, dia mendapatkan pahala. Catat. Jadi kalau ada orang meninggal apapun ya kita sembelihkan korban atas nama beliau sampai Pak pahalanya. Betul. Ibadah yang bisa diwakilkan. Catat tuh. Coba umroh gitulah ya. Haji begitu. Zakat. Tadi apa? Apa tadi korban ya Pak ya? Sekarang zakat atau sedekah. Sedekah sekarang nih. Saya tolong dong bayarkan sedekah. Yang di sana melakukan nih, ada kegiatan apa gitu ya. Dia melakukan nih, diperintahkan lalu dijalankannya. Sedekahnya dijalankan, maka orang ini sudah bersedekah karena pahalanya juga untuk yang bersedekah dan juga tentu untuk yang menjalankannya sana. Pak, ini ibadah yang bisa diwakilkan. Hanya satu yang nggak bisa diwakilkan Pak, sholat. Penting, inget nih. Yang tidak bisa diwakilkan apa? Nggak ada orang bilang gini, duhur, Allahu Akbar. Tolong ya, saya titip ya, sholat duhur. Wih, mantap ini orang. Hanya satu, hati-hati nih. Nggak ada begitu. Coba bilang, Jumatan, wah, maaf, tolong deh, saya laporin dah. Saya titip Jumatan. Hanya satu Pak, nggak bisa diwakilkan, yaitu sholat Pak. Hati-hati ini. Berarti yang paling berat, yang paling hebat itu sholat sebenarnya. Itu samping hebatnya nggak bisa diwakilkan. Itu. Ada yang tanya Pak Ustadz, ya itu orang mati kok disolatin Pak Ustadz? Ya dia disolatin Pak Ustadz. Loh, orang yang nyolatin ini bukan mewakili orang yang mati. Orang yang nyolatin itu kewajiban dia sebagai orang yang hidup, muslim yang hidup, punya fardu kifayah untuk menjalankan nyolatin jenazah. Betul? Nyolatin bukan berarti yang ditinggalkan jenazah rampung dengan orang yang nyolatin. Loh, enak betul itu. Kalau begitu ujung-ujungnya saya ngumpulin duit aja udah. Nanti kalau mati pesen deh, orang-orang bayar aja semuanya untuk nyolatin. Dah, ribet urusannya ini. Artinya apa? Yang sholat dia tinggalkan tetap dia berkewajiban. Tapi orang yang nyolati itu kan kewajiban mereka. Nyolatin orang yang meninggal. Nggak bisa menyelesaikan sholat yang ditinggalkan oleh jenazah itu. Kecuali sholat sendiri. Itu ada loh Pak ibadah itu. Yang nggak bisa ya sholat. Artinya apa? Kalau kau nggak haji, nggak masalah. Yang penting sholat. Itu umpama nggak haji karena nggak mampu ya. Kalau kamu nggak zakat juga nggak masalah. Kalau nggak mampu, yang penting sholat, ya gitu loh. Nah, yang penting sholat penting. Satu ternyata ya. Sholat di dalamnya ada syahadat loh Pak. Ya gitu kan. Oh ini yang paling penting. Makanya kalau kita nggak puasa kan bisa diwakilkan Pak. Contoh, ini ada orang sakit, di bulan puasa. Kemudian sembuh di bulan Syawal, tapi dia belum sempat puasa, meninggal dunia. Nah, ahli warisnya harus menghitung yang ditinggalkan puasa tadi oleh mayat jenazah tadi, berapa yang ditinggalkan, berapa hari yang ditinggalkan, itulah yang boleh digantikan oleh ahli warisnya. Man mata wa alisyam soma anhu waliuhu.
barang siapa yang mati meninggal dunia meninggalkan puasa, maka walinya, ahli warisnya mengganti puasanya. Dia jumlah ya. Bisa diganti, berarti ahli waris yang melakukan puasa, yang jenazah atau mayatnya itu selesai tanggungan jawabnya puasa. Boleh, Pak. Hanya sholat yang tidak boleh diganti, masya Allah. Itu diterangkan oleh Nabi juga. Jadi alhamdulillah kita punya Nabi ya, yang sifatnya itu ya pilihan lah gitu kan. Tuntunannya itu enak gitu. Tuntunannya itu jelas, nggak ada yang sulit, nggak ada yang jelimet, Pak. Gampang. Makanya dalam agama ketika ada ibadah yang ya semampumu, ada ibadah yang apa? Harus mampu. Saya ulang lagi. Ada semampumu itu kita ibadah ini kayak gitu misalnya zakat, itu ya semampunya kan. Ada yang ibadah kalau mampu. Saya ulangi. Ibadah itu semampumu. Kamu sholat semampumu, gitu ya. Haji kalau mampu. Beda nggak, Pak? Beda nggak? Kalau semampumu, sekuatmu, itu kita harus jalani, Pak. Betul ya? Puasa, Pak, ya semampumu lah puasa. Gitu. Zakat, Pak, ya semampumu lah kalau zakat. Kalau memang belum, ya belum. Tapi kalau mampu, ya silakan. Tapi ada ibadah yang kalau mampu. Apa itu kira-kira? Haji, Pak, umroh, Pak. Kalau kamu mampu. Bukan semampumu itu. Kalau kamu mampu, kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Tinggalkan total. Ibadah itu ringan sebenarnya kayak gitu. Makanya itu tuntunan dalam apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu kan? Sambungannya begitu itu kalimat itu, ya Allah, jangan kau kami kata Allah tidak akan memaksakan hamba kecuali kemampuan mereka. Betul kan? Tapi manusia ngomongnya begini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami gak mampu. Manja gak itu orang? Manja gak? Udah dikasih semampumu. Udah dikasih apa? Semampumu. Tapi doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan, jangan kau hukum kami kalau kami gak mampu ya, atau kami salah. Jangan kau hukum. Di dalam tafsirnya Allah mengatakan, iya, tidak aku hukum kau. Enak betul manusia. Enak betul. Kenapa kok begitu? Ketika minta maaf diampuni. Nah ini maksudnya. Ketika minta maaf diampuni. Coba Bapak Ibu, indah sekali tuntunan agama. Jadi yang dibicara manusia yang bisa diajak bicara atau yang diberikan firman adalah manusia-manusia pilihan. Di antara adalah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa kita ngiri, Pak. Au taktina ayat atau mendatangkan kepada kami Allah itu ayat-ayat, ya enggak bisa. Kalau kita didatangin ayat, Pak, habis dikorupsi. Setuju enggak? Setuju enggak? Ini maksudnya potongan kita ini, potongan kalian itu nggak bisa. Jangankan duit, ayat aja bisa dihabisin itu kalau nggak salah. Korupsi semua. Makanya Nabi diturunkan ayat nggak bakal dikurangi sedikit pun utuh. Nah ini Pak. Kalau Nabi ada berkepentingan, ayat diturunkan, dibredelin semua juga nih. Yang berat-berat ditinggalkan. Yang enteng-enteng dipilih. Nabi utuh Pak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan Nabi itulah wahyu datangnya dari Allah. Udah enak itu. Kalau kita nggak potongan. Kadzalika seperti itulah. Qala telah berkata alladzina orang-orang min qablihim dari sebelum mereka. Itulah orang-orang dulu ngomongnya begitu. Sebelum mereka itu orang-orang kafir Mekah itu. Misla qaulihim persis perkataannya mereka. Perkataan mereka orang kafir Mekah itu persis perkataan mereka orang-orang yang dulu ngomongnya begitu. Kenapa enggak saya yang diturunin ayat? Kenapa saya enggak diturunin Quran? Nah, kalau diturunan sama mereka habis ayatnya. Lu kok habis Pak? Enggak jadi Quran gitu loh maksudnya. Ya hilang semua. Dan Nabi diturunin Quran Pak utuh. Lu kok utuh? Ya utuh lah. Ketika Nabi diturunin Quran hafal langsung Pak.
Apal, ya, langsung diterima oleh Nabi apa? Coba kalau kita diturunin Quran, kira-kira hilang nggak kira-kira Pak? Diturunin 5 ayat, besok tinggal berapa kira-kira? Lu bener loh Pak? Iyalah. Nabi itu diturunkan dalam ayat Al-Quran terangkat, ya. Ketika Nabi sekali baca, itu tidak akan lupa selama-lama. Iya gitu kan? Nah, selama-lama juga akan lupa. Lah kalau kita selama-lama membaca, ujung-ujungnya lupa Pak. Itu ngaji udah berapa tahun kita ini Pak? Ya gitu ya. Ya Allah, surat Baqarah nggak rampung-rampung. Ya iyalah, orang habis baca lupa, gitu lah. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kata Allah sendiri, akan kubacakan Quran padamu Muhammad dan kau tidak akan lupa selama-lamanya. Ini loh Pak, utuh Quran, utuh kan? Yang masalah bukan dihilangkan Pak, lupa. Habis dibacakan 5 ayat, tinggal 1 ayat, hilang. Nabi enggak. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Aku bacakan Quran padamu Muhammad, kau enggak akan lupa selama-lamanya. Tidak ada jaminan manusia enggak lupa kecuali Nabi yang dijamin Allah. Itu Quran Pak. Luar biasa kan? Ya seperti itu. Kenapa enggak kami? Ya Allah sudah pilih. Begitu kan? Itulah perkataan mereka. Orang-orang dulu begitu katanya. Tasyabahat, mirip-mirip. Qulubuhum, hati mereka itu sama-sama tasyabahat, serupa, mirip qulubuhum, hati-hati mereka. Qad bayyana, sungguh kami jelaskan semuanya al-ayati, ayat-ayat itu. Liqaumin, bagi kaum yuqinun, yang yakin, yang meyakini ayat itu, Allah akan jelaskan semua. Kalau yang enggak yakin, enggak akan bisa dijelaskan apapun. Itu kata Quran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja atas mereka. Apakah kau beri peringatan ya kayak gitu? Enggak kamu beri peringatan ya kayak gitu. Loh kenapa kok kayak begitu? Sebab khatamallahu 'ala qulubihim. Ini ayat ini. Hatinya dikunci sama Allah. Berapa kalau pintu dikunci, Bapak bisa lewat pintu belakang nggak? Bisa ya? Bisa Pak. Bisa lewat genteng nggak ya? Bisa Pak. Tapi hati manusia dikunci, tidak ada jalan lagi Pak. Buntu Pak. Kalau mata dikunci, mata ini buta Pak. Masih bisa lewat telinga. Betul? Masuk ke dalam hati. Telinga dikunci, budak itu ya, tuli, masih bisa hati, masih bisa. Banyak orang yang buta hafal Quran, banyak orang yang tuli bisa hafal Quran. Banyak orang yang buta tuli, ini yang telinga saja Pak ini, itu bisa masih dagang Pak. Betul, masih ngerti duit Pak. Nggak bisa kita nipu orang yang nggak lihat duit itu, tetap saja tahu dia dipegang. Ada nggak orang buta main gitar Pak? Main organ bisa? Aneh kan? Kita yang melotot aja nggak ngerti itu bunyinya. Bayangkan, orang buta kok main organ Pak. Ini hatinya yang hidup Pak. Asal gini aja. Enak itu gini-gini aja. Saya pegang-pegang itu bunyinya beda semuanya. Ya Allah, inilah yang disebut qalbu, hati. Mata hati lebih tajam kadang daripada mata kepala kita. Ya, demikian. Inilah Allah menyebutkan, saya simpulkan bahwa Allah berkata itu kepada orang pilihan Pak. Allah mendengarkan kalimatnya Al-Quran kepada manusia pilihan. Mudah-mudahan kita ini termasuk di antara sekian manusia yang dipilih, walaupun nggak hebat betul Pak ya. Kok bisa begitu? Wa idza quri'al Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna hijaban mastura, kata Al-Quran. Kalau kau baca Quran ya Muhammad, aku kasih dinding supaya nggak nembus pada hati-hati orang yang tidak beriman. Saya ulang lagi, kalau kau membacakan Quran ya Muhammad, maka aku kasih dinding terhadap hati kolbunya orang yang tidak beriman, maka Quran tidak akan bisa masuk dalam kolbunya, tidak ada masuk dalam hatinya. Coba bayangkan, ngeri kalau udah begitu. Allah yang kasih dinding. Dengar bacaan Quran, panas. Bayangin, dengar bacaan Quran Pak, sedangkan kita tahu yang panas dengar bacaan Quran siapa Pak? Saya nggak ngomong ya, setan katanya begitu. Emang bener kok. Nabi itu setan sendiri loh yang ngomong Pak. Setan sendiri yang ngomong. Ketika dia mencuri harta Baitul Mal yang dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu utusan Nabi, jaga itu harta.
Baitul Mal, Abu Hurairah didatengin malam-malam pencuri, Pak. Pencuri didatengin, ditangkap. Merintih-rintih, jangan Pak, saya ditangkap, anak saya lapar, saya buat makan, ini itu, dilepaskan lagi. Kata Nabi, dilaporkan kepada Nabi, ntar malam juga datang lagi katanya. Bener datang lagi tuh, ditangkap lagi. Waduh Pak, kalau kemarin anak saya lapar, saya sendiri sekarang yang lapar Pak, jangan ditangkap Pak. Aduh udah 3 hari ini potongan saya kuruskan ya Pak. Iya dah, ampun deh, jangan ditangkap, jangan dilaporkan siapa-siapa, apalagi laporan, jangan. Lepasin lagi, laporan Nabi. Nabi bilang, ntar malam juga datang lagi. Lu kok bisa begitu? Bener. Kata Abu Hurairah, ya awas nih datangnya gue. Bicak lu dia di baju. Ketangkap Pak, ditangkap. Ini waktunya. Aku nggak bakalan gubris kata-katamu itu. Aku laporkan pada Nabi. Dia nangis-nangis. Jangan Pak, jangan laporkan pada Nabi. Jangan. Aku ajari ayat sehingga aku nggak datang lagi. Apa itu? Ayat kursi. Ayat diajar Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu ayat kursi. Kalau ikut baca, aku nggak datang lagi. Tapi kalau itu dibaca masih datang lagi, ambil kursinya, sambil lagi deh. Itu bukan saya, pasti teman saya itu. Itu pasti teman saya. Kata Nabi, itulah namanya pembohong tapi katanya benar. Selang lagi. Dia itu tukang bohong, namanya setan, tapi yang ini hari ini benar. Kalau kau baca ayat kursi, maka setan itu pasti lari. Kalau kau baca ayat kursi, setannya masih tetap, jangan baca ayat terus. Apanya? Kursinya ambil. Nah itu pasti bukan setan. Udah, kalau menurut setan lari Pak, panas Pak katanya gitu. Ya kita sih sekarang belum pernah ketemu setan sih. Enggak cita-cita sih, tapi emang belum pernah ketemu setan. Tapi kalau saya bacakan ayat kursi gak lari, saya angkat kursinya. Saya kota amat ya. Ya, itulah Al-Quran Pak. Jadi ini benar adanya. Kita memang selalu dalam keraguan ya, karena memang kita belum mengalami gitu ya. Itu baru dijanjikan Allah. Oleh karena tapi Al-Quran ini semua yang dijanjikan terjadi. Nabi semua yang dijanjikan terjadi. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan petunjuk dengan Al-Quran Al-Karim. Yang kita bicarakan ini adalah bukan sembarang, tetapi yang kita bicarakan, kita baca adalah firman-Nya Allah yang Maha Pencipta, Maha Kuasa dan Maha Mengetahui hal yang gaib sekalipun. Demikian, mohon maaf atas segala kurangnya. Insyaallah ketemu lagi. Usikum nafsi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.